るほど。皆さん、こんにちは. Konnichiwa. 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 Wah, senang sekali kita bisa berkumpul bersama. Ini teman-teman saya yang jauh-jauh nih, kita bisa ketemu lagi walaupun kita nggak bisa bertatap muka secara langsung, tapi kita berkat Zoom kita bisa bertemu lagi ya. Wah, udah berapa lama nih kita nggak ketemu nih? Hampir apa ya? Berapa tahun ya? Kita berapa tahun loh hitungannya? Kayaknya 3-4 tahun ya? 3 tahunan Lebih ya? kali ya. Ya, 4 Kali ya. Iya. Ya, senang sekali. Iya, kangen banget. Senang sekali melihat Bapak Ibu sehat semua. Selamat datang di acara kami yaitu Aso Naruhodo Channel. Ya, Bapak Ibu, kita pada kali ini akan bercerita tentang hal menarik yang berkaitan dengan Jepang. Tentunya berbeda dengan yang lain. Kali ini kita akan mengangkat tema tentang Wasei Eigo. Ya, Wasei Eigo. Tapi sebelum itu, mungkin teman-teman yang lain mau tahu nih siapa aja tamu kami nih untuk kali ini. Jadi mohon teman-teman semua memperkenalkan diri satu persatu. Dimulai dari Bapak dulu deh. Silakan, Bapak. Minasan, konnichiwa. Nama saya Yuni. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Temanggung, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Yes, wakil dari Jawa Tengah ya. Nah, sekarang Ibu Siti. Ya, minasan konnichiwa. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Pokaroma. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Bojonegoro, Jawa Timur. Jawa Timur, dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Nah, sekarang silakan Bu Nes. Konnichiwa, minasan. Nama saya Hanesti. Saya sekarang ngajar di SMA Negeri 1 Kejuruan Muda di Aceh. Tepatnya di Aceh Tamiang, perbatasan antara Sumatera Utara dan Provinsi Aceh. Kyo wa yoroshiku onegai shimasu. Wah, jauh dari ujung barat Indonesia ya. Dari Aceh. Terakhir, silakan Ibu Indri. Selamat siang semuanya. Minasan, konnichiwa. Konnichiwa. Perkenalkan, nama saya Indri Resvia, dipanggil Indri. Sekarang saya mengajar bahasa Jepang di SMA Negeri 1 Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Senang berkenalan semuanya. Wah, Kalimantan Selatan, weh, jauh juga ya. Jadi kita dari berbagai daerah, tapi berkat Zoom kita bisa berkumpul di sini. Kita di Jakarta, senang sekali lihat teman-teman sehat semua dan kita bisa ngobrol nih. Seperti yang tadi saya sampaikan, kali ini kita mau bicara tentang Wasei Eigo nih. Mungkin Bapak Ibu silakan di unmute, mungkin kita ngobrol dulu nih. Ya. Kira-kira apa itu Wasei Eigo? Bapak Ibu pernah dengar dong pasti waktu di Daigaku kita pernah belajar tentang apa tuh namanya Gairaigo. Ya, Gairaigo misalnya apa ya? Waitobodo. Apa? Waitobodo. Waitobodo. Handobaku. Handobaku sama apa lagi? Terebi. Eakon. Oke, di kelas gitu ya. Pasokon. Oke, apalagi? Bedu, Bu, bedu. Oh, bedu. Naifu, ya. Ada spoon. Banyak ya. Boyfriendo. Yang anak-anak itu. Boyfriendo. Oke. Ya, jadi ternyata orang Jepang juga banyak menyerap, seperti juga bahasa Indonesia, bahasa Jepang juga banyak menyerap kata-kata asingnya. Kata-kata dari bahasa asing jadi dilafalkan seperti pelafalan Jepang gitu. Nah ini kita biasa taunya itu Gairaigo gitu. Nah sekarang ini ada namanya Wasei Eigo nih. Wasei buatan. Wasei. Nah
Wasei kan Buatan. buatan Jepang gitu. Ciptaan, buatan. Nah, ciptaan Jepang Made ya. in dalam bahasa Inggris. Apa bedanya Gairaigo dengan Wasei Eigo gitu? Karena kan misalnya Beddo, Toka Terebi, Toka itu kan bahasa Inggris juga gitu kan? Kenapa ada Wasei Eigo gitu? Tahu nggak bedanya kira-kira apa Wasei Eigo? Apa Wa bedanya itu dengan Jepang, Gairaigo? sei itu buatan, ciptaan. Jadi buatan Jepang. Eigo itu Inggris. Jadi mungkin ciptaan Jepang, buatan produk-produk Jepang yang dalam bahasa Inggris gitu. Mungkin seperti itu. Produk Jepang bahasa Inggris. Iya. Sei itu kan buatan, made in ciptaan. Oh, Inggris Wa ala itu Jepang. Gitu. Jepang. bahasa Inggris ala Jepang. Oke, kira-kira kalau menurut Ibu Ones apa? Bahasa Inggris yang cuma dipakai di Jepang kayaknya. Daerah itu juga ada bahasa Inggrisnya yang seperti tadi yang Terebi, Bedo gitu kan. Terus kenapa gitu ada Wasei Eigo gitu loh. Itu kan Terebi kan kalau bahasa Inggris kan television. Jadi di kebahasaan Jepangin jadi Terebi gitu kan. Buatan Jepang juga tuh. Ibu Hapin, Terebijong. Oh, Terebijong. Terebijong ya. Kepanjangan. Oh, jadi Jadi Terebi. jongnya buang. Ya. Oh, nah itu dia kan. Jadi cuma di Jepang aja ditulisnya Disingkat Terebi gitu kan, ya. bahasa Inggris Terlalu gitu ya. panjang ya. Biar enak Ya, diucapkan enak. gitu ya. Iya. Terebijong terlalu Terebijong. panjang. Terebijong. Iya betul. Terebijong. 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 Oke. Terebijong. Oke. Nah, banyak nih pendapat nih dari Ibu Ones, dari Ibu Siti, Ya. dari Pak Yuni gitu ya tentang itu. Sekarang kita cari tahu aja penjelasannya dari Ibu Susi. Apa sih bedanya misalnya Gairaigo dengan Wasei Eigo? Setuju nggak? Hai. Setuju ya? Setuju. Oke. Siap. Mari Ibu Susi silakan. Baik, teman-teman, saya coba jelaskan ya. Tadi kan sebenarnya Bu Siti sebenarnya menjelaskannya sudah tepat banget ya. Dan itu kan terjemahan secara harafiah kan ya. Wasei artinya produk Jepang ya, made in Japan gitu ya. Eigo itu bahasa Inggris. Betul, cuma kemudian dipertanyakan kenapa sih ngapain juga orang Jepang bikin bahasa Inggris ya. Ya, kok iseng banget, itu pasti ada tujuan gitu kan. Kalau Gairaigo ya, saya kira teman-teman ketika kuliah bahasa Jepang dalam pelajaran bahasa Jepang pasti sudah diajarkan ada namanya Gairaigo, yaitu kosakata dalam bahasa Jepang yang berasal dari luar. Luar itu sebenarnya luar negeri, tapi mayoritas Inggris ya. Jadi seperti ballpoint. Bahasa Inggrisnya apa ya? Bahasa Jepang jadi dengan lidah diucapkan dengan lidah orang Jepang jadi boru point tuh gitu kan ya. Atau bed ya, ranjang kan. Bed orang Jepang bacanya beddo. Tapi beddo itu kalau ditelusuri itu ada bahasa Inggrisnya. Atau misalnya garu furendo, kita boyfriend, bahasa Inggrisnya boyfriend. Orang Jepang nggak susah ngomong friend gitu, jadi furendo ya. Jadi kalau yang Gairaigo itu masih bisa ditelusuri. Bahasa Jepang bacanya begini, bahasa asing bacanya seperti apa, ya? Sama aja artinya. Maksudnya. Sama aja artinya. Jadi artinya orang Jepang itu mengambil dari bahasa asing, terus dibaca, dilafalkan ala bahasa Jepang gitu ya, lidah orang Jepang gitulah ya. Nah, Wasei Eigo itu sama seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Siti Mukaroma ya, bahasa Inggris buatan orang Jepang. Ya, ngapain orang Jepang bikin bahasa Inggris? Ya supaya apa ya? Mungkin alasan praktis, mungkin alasan keren, dan sebagainya ya. Tapi jadi intinya adalah ini ada bahasa Inggris seperti bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris seharusnya orang Inggris mengerti, orang Amerika mengerti, ya kan? Tapi ini Wasei Eigo ini karena buatan orang Jepang, orang Inggris nggak ngerti, orang Amerika nggak ngerti. Ya. Terus orang Jepang tuh merasa, oh ini kan bahasa Inggris. Berarti kalau saya menggunakan kosakata ini, orang Amerika pasti ngerti, orang Inggris pasti ngerti. Ternyata nggak ngerti ya. Ternyata membingungkan. Jadi ada kosakata seperti itu. Ya, yang mana ini katanya Eigo, Wasei Eigo. Tapi orang Amerika, orang Inggris harus belajar dulu, harus tanya ke orang Jepang dulu. Ini artinya apa? Ya, itu adalah Wasei Eigo dan jumlahnya sebetulnya lumayan banyak. Ini suatu yang unik ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia misalnya ya, kita kan sebenarnya juga banyak Gairaigo ya, dari bahasa Arab, dari bahasa Sanskerta, bahasa Inggris, bahasa Belanda. Terus masuk ke dalam bahasa Indonesia dan itu bisa ditelusuri aslinya tuh dalam bahasa Arab seperti apa, dalam Sanskerta seperti apa. Ya.
Orang Indonesia enggak, saya kira setahu saya sih enggak sampai segitu isengnya membuat kosakata dalam bahasa Arab misalnya ya. Ini dan kosakata bahasa Arab ini orang Arab nggak ngerti. Jadi orang Indonesia harus menjelaskan, harus ngajarin ya. Ini kosakata bahasa Arab ini artinya begini loh. Itu nggak ada ya. Tapi orang Jepang hebatnya itu ya. Hebat bisa membuat kosakata bahasa Inggris, kemudian mereka harus mengajarkan ke orang Inggris, ke orang Amerika, ini bahasa Inggris ini artinya begini. Ya, jadi ada kosakata seperti itu. Saya kira lumayan menarik ya, dan banyak digunakan dalam bahasa Jepang. Jadi saya kira baik juga kalau teman-teman ya, dan ya para pembelajar bahasa Jepang tuh sekedar tahu ya. Itu saja Bu Apin. Oh, ada pertanyaan? Masih bingung? Indri mau tanya, Sensei, boleh tidak? Wase ego ini mirip nggak seperti Japanese? Japanese, jadi kan sekarang tuh kadang mendengar dari siswa istilah Japanese. Ya, Japanese itu ya, jadi sama seperti Singlish ya. Singlish itu kan bahasa Inggrisnya orang Singapura. Bahasa Inggris harusnya bagaimana, tapi karena orang Singapurnya itu lidahnya kan ya lidah orang Asia gitu ya. Mereka ucapannya beda. Atau kalau Singlish yang paling menyolok ya saya kira ya bahasa grammarnya, tata bahasanya asal-asalan. Jadi misalnya ini tidak boleh ya, this is not allowed, mestinya bahasa Inggris ya. Tapi kalau orang Singapura bilang cannot itu artinya nggak bisa ya. Ini kan secara tata bahasa sebetulnya salah ya. Tapi ini kan tata bahasa Melayu kan, tidak bisa. Jadi cannot ya. Atau ini nggak usah ya. It is not necessary. Seharusnya bahasa Inggris is not necessary. Tapi orang Singapura bilangnya tuh no need. No need maksudnya nggak usah gitu. Ya. Ini yang saya sering dengar ya. Jadi Singlish seperti itu adalah sebenarnya English ya, bahasa Inggris, tapi tata bahasanya suka-suka gitu, semaunya orang Singapura ya. Orang Singapura atau Malaysia itu jadi Singlish ya. Kalau Japanese English, jadi gini, bisa saja jadi bahasa Inggris kan untuk mengucapkan, orang Jepang tuh lidahnya kenapa ya? Orang dalam bahasa Jepang tuh kosakata fonem ya. Fonem tuh sedikit. Jadi ketika orang Jepang mengucapkan bahasa asing gitu ya, itu sulit ya. Jadi misalnya yang paling sering dijadikan contoh untuk lucu-lucu gitu, L sama R itu ya mereka nggak bisa membedakan. Jadi orang Jepang itu kalau diajarkan bahasa Indonesia, membeli dengan memberi itu sama. Padahal kalau buat kita tuh beda banget ya. Terus dalam bahasa Inggris to pray dengan to play gitu, bermain dengan berdoa sama-sama pray gitu ya. Ya kesian juga. Ada fenomena seperti itu. Tapi kalau wase ego ini agak beda lagi ya. Ini ego ini kosakata, kata benda, biasanya kata benda gitu ya. Kata benda yang dalam bahasa Inggris nggak ada. Orang Inggris nggak ngerti, orang Amerika nggak ngerti, tapi orang Jepang ngerti karena mereka yang bikin sendiri. Mereka yang kasih arti. Kalau sudah dikasih arti, orang Jepang memakainya dan merasa itu lumrah. Kemudian mereka melihat, oh ini kan bahasa Inggris kan, orang Amerika harus ngerti. Ternyata nggak ngerti ya, jadi kemudian harus dijelaskan. Begitu, ya. Mungkin contoh seperti ada yang Bakmira. Bakmira, ya Bakmira. Kalau Bakmira itu kalau di kita sih spion ya. Jadi kalau yang nyetir atau motor juga ya untuk lihat, kita kan lihat ke depan. Tapi kan mesti tahu kan di belakang apakah ada mobil kiri kanan dan sebagainya. Itu kan ada kaca gitu kan ya. Kacanya itu dalam bahasa Jepang kalau untuk mobil ya itu disebut Bakmira gitu ya. Bakmira ternyata dalam bahasa Inggris tidak ada. Itu ciptaan orang Jepang karena kan melihat baku kan mau lihat ke belakang kan back gitu kan, bahasa Jepang bahasanya baku ya. Kaca bahasa Jepangnya mirror kan ya, mira. Jadi ya udah Bakmira aja. Misalnya ya, ini adalah kosakata yang dibikin oleh orang Jepang yang dalam bahasa Inggrisnya nggak ada. Jadi bahasa asing kan biasanya kita belajar kan. Misalnya kita belajar bahasa Jepang, kita belajar bahasa Inggris, kita meniru kan. Kita tanya ke orang Jepang, ke orang Inggris, ini kosakata. Kalau ini bahasa Jepang, bahasa Inggrisnya apa? Tapi kalau wase ego tuh enggak, orang Jepang bikin sendiri gitu ya. Bikin sendiri untuk keperluan gitu, dipakai sendiri, nggak ada urusannya sama orang Inggris sama orang Amerika. Ya itu wase ego ya. Mungkin teman-teman juga pernah dengar kata saboru. Saboru. Pernah dengar? Kalau guru Sabotase. Sabotase enggak saboru. Ya saboru. Bolos. So. Bu Indri tahu ya. Bolos. Saya nggak pernah bolos ya. Bolos Saya ya. tahu aja.
Tahu aja ya. Saboro Murid biasanya tahu. tulisnya gimana? Iya. Saboro tulisnya gimana? Sabonya katakana, Sab. ru-nya hiragana. Ya. Iya. Ya. Kan aneh ya. Ya. Saboro misalnya itu Ya. sebagai wase ego bukan termasuk. Sebetulnya bukan wase ego karena saboru itu sabotase itu dari bahasa asing, bahasa Inggris gitu ya. Sabotage gitu ya, artinya sabotase. Terus sabotase itu kan karena jadi artinya seseorang yang seharusnya harus hadir gitu ya, apakah bekerja atau belajar di suatu tempat, tapi dia menolak gitu ya, nggak mau datang gitu ya. Sabotase kan kalau dalam bahasa Inggris kan dipakai untuk pabrik itu tempat kerja karyawannya sabotase nggak mau masuk gitu ya. Tapi kalau di Jepang sabotasenya di sekolah ya. Jadi murid mensabotase guru nggak masuk, jadi itu bolos ya kalau di kita ya. Sabotase, dia pengertiannya udah beda lagi dengan bahasa Inggris. Apa ya? Sudah berbeda. Kaburimas. Ada. Kenapa? Kaburimasyo. Kabur. Oh ya. Kaburu kan ya. Saya membuat sendiri. Bisa saja. Karena dulu ada orang Jepang tuh ya, tapi ini iseng gitu ya. Ini kabur kan ya. Ini daijobu ya. Daijobu kan bu kan. Jadi dikonjugasikan daijobimasu. Daijobanai. Daijobanai. Iya, betul. Kaburimasu bisa juga. Kabuta gitu ya. Kabuta. Ada juga yang Jadi bahasa tuh sebetulnya sangat fleksibel ya, nggak ada suatu otoritas yang menentukan harus begini, harus begitu. Ini sangat demokratis. Penggunanya tuh mau seperti apa, kemudian kesepakatan ya. Sekarang misalnya anak-anak muda sepakat, kita pakai seperti ini misalnya. Jadi sebetulnya dulu kita belajar godang ichidang kan, taberu kalau bisa makan taberareru. Tapi anak-anak muda Jepang mereka nggak mau, mereka katakan memakainya tabereru, taberemasu kah. Nah kalau kita kan ujian tuh tabereru kan disalahkan gitu kan, salah. Tapi anak-anak muda cuma semua menggunakannya tabereru, ya sudah, nggak bisa diapa-apain. Ya, itu bebas. Makanya sebenarnya belajar bahasa tuh bermain-main dengan bahasa itu asik ya. Ada juga mungkin yang kalau kita doraibu suru ya. Doraibu suru, iya. Doraibu suru. Jadi misalnya udah drive ya. Iya, tapi kalau doraibu suru di Jepang itu artinya nyetir sampai jalan-jalan bersenang-senang ya. Fun driving kalau di kita. Jadi kalau misalnya buru-buru mau ke kantor ngebut gitu kena macet stres itu bukan doraibu. Ya. Ya. Jadi mau santai-santai dia santai-santai. Iya, pas lagi liburan ya enjoy driving gitu ya, bersenang-senang. Kan ada orang yang suka nyetir gitu kan. Nyetir terus ngebut terus nyalip. Wah, berhasil, seneng gitu ya. Itu doraibu. Itu masuk wase ego apakah? Nggak termasuk wase ego karena doraibu itu sendiri kan ada dalam bahasa Inggris to drive gitu kan. Jadi misalnya seperti sarariman misalnya, mungkin pasti Anda pernah dengar ya sarariman gitu. Salary kan salary kan artinya gaji. Man itu laki-laki. Jadi laki-laki penerima gaji gitu ya. Itu maksudnya orang kantoran ya. Kan kalau pedagang asongan nggak terima gaji. Salaryman. Salaryman itu sebetulnya itu wase ego, itu kosakata bahasa Inggris ciptaan orang Jepang. Begitu dibaca sama orang Amerika, mereka terharu. Wah, bagus banget, ini pas nih ya. Jadi akhirnya sekarang orang Amerika juga banyak ngerti salaryman. Atau misalnya OL ya, OL tuh itu juga ciptaan orang Jepang ya. Artinya office lady. Kalau ditulis dalam bahasanya office lady gitu ya, itu juga orang Amerika nggak ngerti. Itu maksudnya karyawati gitu ya. Orang Amerika juga nggak ngerti, tapi sekarang mungkin mereka lihat, oh ini bagus juga ya. Atau misalnya pakai bahasa Inggris. Atau misalnya obikai gitu ya. Obi kalau di kita OB kan, OB jadi office boy gitu ya. Bahasa Jepangnya itu obi itu old boy ya, anak laki-laki tua. Itu ikatan alumni ya. Jadi misalnya yang lulusan satu angkatan misalnya ya seperti teman-teman tuh dulu waktu kuliah misalnya, terus bikin alumni gitu kan, kita mau pesta, mau ketemuan, temu kangen ya. Itu bahasa Jepangnya obikai. Karena ada perempuan juga ditambah obi oji, oji itu oge ya, obi ojikai. Artinya old boy, old girl gitu ya. Dulu anak laki-laki dan anak perempuan sekarang udah pada tua semua. Terus temu kangen ya. Omoshiroi desho. Itu orang Amerika nggak ngerti apaan tuh old boy gitu ya. Anak laki-laki yang udah tua gitu. Old girl lagi ya. Gitu. Mungkin ada satu lagi misalnya otobai. Otobai ya. Otobai pasti minasan tahu ya. Motor gitu kan. Otobai itu kan auto itu auto ya dengan sendirinya. Bai itu baiku. Jadi
Baiku kan, baiku sebetulnya artinya bicycle, sepeda ya. Sepeda yang bisa jalan sendiri itu motor. Ya, bahasa Inggris kan motorcycle ya, ya kan? Cycle kan itu bicycle, jadi apa ya? Sepeda ya. Sepeda dengan motorbike, sepeda yang dikasih motor, makanya jadi sepeda motor ya kalau bahasa Indonesia. Kalau orang Jepang tuh autobike begitu ya, sepeda yang bisa jalan sendiri, otomatis ya jalan itu sendiri. termasuk wasei ego. Itu kayaknya wasei ego. Itu orang Amerika nggak ngerti ya, apa tuh sepeda yang bisa jalan sendiri ya. Tapi kalau dipikir-pikir benar juga ya, kan nggak usah menggenjot gitu kan, nggak usah mengayu tuh udah bisa jalan sendiri ya. Gitu. Oke, naruhodo. Kira-kira mengerti Bapak Ibu? Yap. Wasei Saya ego. paham. Bu Susi, saya bertanya, Bu Susi. Ya, silakan. Saya tanya, bagaimana terbentuknya wasei ego? Bagaimana terbentuk itu secara individual atau komunitas yang menciptakan, kemudian menjadi kesepakatan atau perorangan? Ya, aslinya jadi wasei ego itu siapa yang bikin ya? Nggak ada yang bisa diketahuan gitu siapa yang pertama bikin. Biasanya orang media massa. Ya. Wartawan di Jepang itu jago sekali bikin istilah baru gitu ya, dan kemudian dipopulerkan lewat media massa. Dan kalau memang katanya yang diciptakan itu pas ya, jadi bisa mengungkapkan suatu makna atau suatu objek gitu ya dengan pas ya, itu pasti akan cepat diterima dan kemudian terserap dan kemudian banyak orang menganggap itu sesuatu yang lumrah. Ya. Bu Susi, ini wasei ego ini munculnya sejak kapan ya fenomenanya? Ya jelas ya sejak setelah restorasi Meiji. Jadi setelah restorasi Meiji itu kan banyak pengaruh dari luar negeri, terutama dari Amerika. Eropa juga ada ya masuk ke Jepang. Dan zaman itu orang Jepang tuh jujur sekali ya. Bahasa asing tuh semua diterjemahkan, dicarikan padanan kanjinya ya. Ada yang sulit ya, mau dipadangkan seperti apa ya. Nah kalau begitu untuk menyebutnya seperti apa, jadi supaya ada suatu kosakata yang ketika setelah dijelaskan ke orang Jepang pada umumnya, jadi bukan cuma orang intelektual gitu yang berpendidikan tinggi ya, orang umum pada masyarakat pada umumnya tuh ngerti. Nah caranya gimana ya, mereka menciptakan sendiri. Ya, menciptakan sendiri. Jadi awalnya biasanya sih pakai kanji ya. Tapi kalau tidak memadai, ya sudah, comot aja bahasa Inggris, kosakata dalam bahasa Inggris yang dimengerti oleh umum. Ya, kemudian dipadankan gitu. Jadi misalnya dua kosakata dipadankan digabungkan menjadi satu seperti autobike gitu ya. Auto itu artinya otomatis kan dengan sendirinya. Bike itu bicycle ya, sepeda. Nah, ini kan sepeda yang bisa berjalan sendiri, nggak perlu dikayu gitu. Oh, ini berarti sepeda motor. Ya, begitu digabungkan kemudian dijelaskan itu mudah dimengerti. Karena mudah dimengerti makanya mudah diserap, kemudian digunakan secara umum, akhirnya semua orang menerima, jadi itu menjadi suatu kesepakatan. Ya, bahasa itu kesepakatan ya. Kalau dicekokin dari atas tapi masyarakat tidak mau pakai ya sudah itu nggak akan dipakai ya. Jadi pada intinya kalau gairaigo itu bahasa Jepang yang diambil dari bahasa asing, tetapi artinya, pengertiannya itu masih sama seperti bahasa aslinya. Ya, kira-kira begitu. Kira-kira seperti itu. Ya. Kalau wasei ego, kata yang diambil dari bahasa Inggris, tetapi setelah dibentuk belum tentu ada di dalam bahasa Inggris. Orang Inggris tidak mengerti. Jadi artinya sudah artinya berubah. juga berubah gitu. Ya. Yang jelas kalau wasei ego itu hanya bahasa Inggris ya. Inggris. Kosakata ya. Kosakata bahasa Inggris yang diambil kemudian dipadankan ya di dua atau lebih gitu ya. Pokoknya lebih dari satu gitu ya. Digabungkan menjadi suatu kosakata baru yang artinya dalam bahasa Jepang begini, orang asing, orang Inggris, orang Amerika gagal ngerti ya. Dan bisa terkaget-kaget kok bisa ya artinya begitu ya. Jadi kata buatan, kata bahasa Inggris buatan. Ya. Jepang. Ya. Nah, Ibu Ones kayaknya lagi mikir apa nih, Bu Ones? Iya. Silakan, Bu Ones. Enggak apa tuh? Saya terpikir apa tuh itu? Apa tuh? Apartemen kan? Itu berarti dari termasuk gairai apa itu ya? Itu gairai. Jadi itu apartemen, bahasa Inggrisnya apartemen ya. Bahasa Jepangnya dia apartamento. Apartamento itu terlalu panjang, makanya disingkat saja. Seperti depato gitu, kayak department store. Terebijong jadi terebi. Ya. Oke.
Ya. Yang disingkat-singkat itu juga termasuk bahasa ego itu. Yang mana? Yang disingkat-singkat tadi Pak, Terebijong. Enggak juga ya, itu karena itu ego sebetulnya. Ego yang disingkat. Disingkat tuh sebenarnya demi alasan praktis ya. Kalau terlalu panjang kan bacanya ribet ya. Kalau disingkat pun kalau orang sudah mengerti ya, jadi terebi gitu ya. Kalau orang sudah mengerti ya sudah, tidak perlu baca sampai terebijong gitu ya, sampai apa ya lengkap gitu ya. Kalau itu sensei, kalau eakong kan kalau orang condition kan. Condition gitu ya. Condition terlalu panjang, makanya disingkat eakon. Dan kalau sudah dipakai secara umum, akhirnya akan terbentuk kesepakatan bahwa alat ini ya, perangkap yang namanya AC ini kita sepakati kita sebut eakong saja. Ya. Keshigomu itu kan juga dari dua bahasa Inggris sama bahasa Jepang. Bahasa Jepang, betul. Gomu, ya betul. Gam, ya. Gomu kan karet ya. Kita kan juga karet penghapus kan. Terus ya kita karet penghapus ya. Keshi kan kesu kan, itu penghapus ya, menghapus ya. Gomu itu karet, jadi karet penghapus. Ya betul. Karet gitu ya, gam ya betul. Jadi menggabungkan ya bahasa Jepang. Jadi bendanya itu gomu ya, bendanya itu karet. Karet dalam bahasa Jepang kan nggak ada, karena Jepang tidak menghasilkan karet ya. Jadi ya sudah pakai bahasa asing yaitu gam gitu ya. Tapi ini tujuannya apa? Ini karet tujuannya menghapus ya tulisan gitu dengan pensil ya. Makanya jadi keshigomu. Oke, kira-kira demikian acara kita yang membahas tentang tema yang menarik yaitu wasei ego. Semoga juga bisa menambah wawasan selain kepada Bapak Ibu di sini, juga kepada para pemirsa, teman-teman di luar yang mungkin juga tertarik dengan pembahasan kita hari ini tentang wasei ego. Terima kasih untuk partisipasinya semua. Sampai jumpa di lain kesempatan, tentunya bersama dengan Aso Naruhodo Channel. Bye-bye. Terima kasih Bu Susi. Terima kasih Bu Apin. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan kita diundang lagi. Iya. Pasti siap. 面白いと思う方はぜひチャンネル登録をお願いします。